Ayo kita hajar mukanya. Dia sudah mencuri mobil kita. Tidak. Jadi kita lanjut jalan ya. Kita benar-benar tersesat total. Jadi, bagaimana malam pengantinmu kemarin? Luar biasa sekali. Dan kau tahu menurutku, sepertinya sekarang aku akan melakukan aksi nekatku. Kalau aku jadi kamu, aku akan mengenakan sabuk pengaman. Aku belum pernah merasakan hal seperti ini. Ini benar-benar masa sulit sebenarnya. Halo semuanya teman-teman, bersama saya lagi, Vyacheslav Ismailov atau Via. Bersamaku ada temanku, Serioza. Halo semuanya, teman-teman. Dan hari ini, tim kami Zizvia kembali mengalami masalah. Belum lama ini, di saluran RuTube saya, keluar video eksklusif di RuTube saya tentang bagaimana kami menemukan mobil yang keren banget. Dan ini, pokoknya, nunjukin tekanan turbo. Aduh. Enggak, udah deh, jangan bercanda. Ini cuma indikator biasa buat tekanan turbo. Subaru dengan penggerak 4 roda, transmisi otomatis. Dan kami membelinya dengan harga sangat murah. Masalahnya, kami harus mengakui sesuatu. Kami sedikit menipu kalian di video ini. Ya, sedikit saja. Sedikit sekali, benar-benar sedikit. Supaya ceritanya pas, kami pura-pura seolah-olah kami memperbaikinya di akhir dan pergi dengan mobil itu. Kita akan segera bertemu lagi. Sampai jumpa, sampai jumpa, sampai jumpa, sampai jumpa. Tapi sebenarnya tidak persis seperti itu. Itu adalah keajaiban editing. Ada beberapa kendala kecil. Begitu kami monggok, kami memang tidak pergi kemana-mana dari sana. Mobilnya tetap di sana. Saat itu sudah larut, kami tidak sempat memperbaikinya. Padahal mobilnya kurang lebih baik-baik saja. Kami hanya belum paham soal roda dan suspensinya. Pokoknya semua hal seperti itu. Kami tidak bisa memperbaikinya dan memutuskan untuk menundanya sampai hari berikutnya. Ya, pokoknya, ya. Seseorang malas saja untuk pergi keesokan harinya ya. Ya, kenapa mulai lagi sih? Tidak terlalu lama kita meninggalkan mobil itu. 4 hari. Jadi, kami sampai di sana setelah 4 hari. Dan mobilnya sudah tidak ada di situ. Tidak ada ya, benar. Ya, tidak ada mobilnya. Singkatnya, mobil itu tadi berdiri tepat di sini. Kami benar-benar yakin akan hal itu. Awalnya, kami pikir mungkin kami pergi ke suatu tempat. Entah kemana, begitulah. Mobilnya memang ada di sini. Kami hampir saja keluar dari sini. Tapi, ban mobilnya terus copot dari pelek. Sekarang, singkatnya, kami ke sana. Mobilnya sudah tidak ada di tempatnya. Dan semuanya jadi menyedihkan. Mobil kami dicuri. Namun kami ini pria, bukan orang yang gampang dibodohi. Dan kami sudah sering mengalami situasi seperti ini. Kami langsung punya rencana bagaimana menemukan mobil kami. Apa yang kamu ceritakan lagi? Kamu bohong lagi. Itu benar-benar kebetulan. Sebenarnya, saat kami berkendara melewati jalanan berlubang dan sebagainya, earphone-ku jatuh dari sakuku. Dan karena itu, berkat aplikasi, aku bisa melacak area perkiraan mereka berada. Dan mereka ada di sekitar sini. Jadi, iya, semuanya kurang lebih sudah jelas. Kalau percaya aplikasi di iPhone-nya Serioza, earphone-nya seharusnya ada di sekitar sini. Nah, secara logika, kalau kita menemukan earphone Serioza, kita juga akan menemukan Subaru itu yang dicuri dari kita. Saya sangat berharap earphone-nya memang ada di sana. Mungkin saja mereka hanya membuangnya di suatu tempat dan sekarang tergeletak di bawah pohon birch. Saya juga tidak tahu. Tapi tempatnya memang agak menyeramkan, jujur saja. Hutan, persis seperti yang kita suka. Ayo, kemana? Tunjukkan jalannya. Nah, petunjuknya menunjukkan kita harus jalan ke sini. Apa? Nggak ada jalan lain ya? Ya sudah, ayo jalan. Oh, lihat, ternyata sudah ada sesuatu di sana. Oh, itu ada sofa di sana. Lihat. Apa itu? Itu bukan dari Subaru kita kan? Bener juga. Itu, menurutmu itu bagian dari mobil? Sepertinya begitu. Lihat, ini plastik. Seperti konsol. Mungkin dari Kamaz atau Gazelle, aku nggak tahu. Teman-teman, tulis di komentar, benda apa ini? Jadi, kamu kesini gara-gara geolokasi? Katanya, lokasinya ada di sekitar sini. Maksudmu katanya? Lihat saja di ponsel, Serioza. Nah, ini lihat. Ayo, Cherry, ayo. Via, kamu berjalan ke arah yang salah. Siapa? Ini headphone-mu. Nah, kita di sini. Tunggu. Kenapa iPhone-mu muncul di sini? Karena memang dia ada di sini. Ini nggak masuk akal. Ada yang nggak beres sama punyamu. Kita datang ke sini dari jalan itu. Dan tadi berbeda. Kita harus ke sana. 100%. Ayo. Kamu nggak ngerti, Serioza. Geolokasimu nggak berfungsi, nggak jalan. Jadi, kita cuma tahu perkiraan lokasinya. Nggak lebih dari itu. Ya, itu satu-satunya data geolokasi yang kita punya. Aku pakai yang mana? Data geo mana yang kamu pakai sebagai acuan? Tolong jelaskan ke aku. Nggak perlu data apapun kalau kamu bisa membaca medan. Oke, ayo buka mata dan kita jalan. Tepat sekali. Kita harus membuka mata dan melihat di mana mobil itu bisa lewat. Kalau ada yang mencurinya, pasti mereka mengendarainya. Saya percaya pada geolokasi. Saya akan pergi ke sana. Saya yakin mobil itu ada di arah sana. Baiklah, kamu benar ya. Di sana ada lapangan. Oh, luar biasa ya. Kamu memutuskan untuk berdebat denganku. Aku sudah sangat berpengalaman dalam hal ini. Itu jalan-jalan, lihat. Nah, itu. Di situ ada jejak ban mobil. Kameramen, ayo, jangan ketinggalan. Lebih cepat. Sekarang momen penentuan. Semua orang akan tahu kalau Via itu pintar. Via itu detektif sejati. Via dengan mudah bisa menemukan mobil yang ditinggalkan di hutan. Menurutmu, sudah berapa lama mobil itu lewat? Jadi, bagaimana menurutmu?
Jelas, itu terjadi beberapa hari yang lalu. Beberapa hari yang lalu. Ya, di sini sudah mulai mengering, lihat. Maksudku, lihat, di sini kering dan di sini masih basah karena baru saja ditekan. Tapi pertanyaannya, ke arah mana Subaru kita pergi? Ke sana atau ke sana? Nah, ayo, bagaimana kita menentukannya? Mungkin mobil kita berpenggerak 4 roda, benar? Jadi, mobil itu sebenarnya bisa lewat kemana saja. Ya, oke. Oke, sepertinya ke sana. Iya, atau mungkin kita berpisah saja. Berpisah di hutan? Ide yang bagus. Ayo. Tadi kamu bilang ke sana. Ah, benar. Iya. Lalu aku ke sana. Iya. Ayo. Tetap saling kabari ya. Tapi tidak ada sinyal, Seryoja. Saya tetap percaya pada geolokasi. Ke sanalah saya pergi. Ya, benar. Semuanya sudah benar. Seharusnya Subaru itu mencolok. Wah, itu buah apa ya? Ayo kita lihat. Mereka besar, enak, dan berair. Para pengikut saya tahu bahwa saya bisa menemukan apa saja, di mana saja. Dan lihat, omong-omong, rumput di sini tampak terinjak. Ini bukan kebetulan. Perhatikan, di sini memang sudah lama terinjak. Seseorang pernah ke sini, mungkin karena mereka juga melihat buah beri yang indah ini. Apakah ini enak? Bisa dimakan? Pakit. Ya, sepertinya memang harus begitu. Belok ke sini. Kita sudah sepakat untuk tidak berbelok kan dari jalan? Geolokasi bisa dipercaya, benar? Kita pasti tahu di mana jalannya. Nah, kalau ada apa-apa, kita bisa berpatokan pada buah beri ini. Kalian tahu, di hutan kita harus selalu meninggalkan penanda agar tidak tersesat. Rumput di mana-mana tampak terinjak. Seseorang pergi ke sana. Dan tahu tidak, menurutku mungkin itu para brengsek yang mencuri mobil kita, yang mengambilnya. Mereka mungkin nyangkut di suatu tempat. Di mana sinyal GPS terputus, disitulah kita sekarang ingin mencari earphone milik Seryoja ya. Aku pikir justru dari tempat itulah para brengsek itu datang ke sini untuk mencari buah beri atau sesuatu yang lain. Dan itulah sebabnya mereka menginjak-injak rumput di sini. Atau mereka seolah-olah sedang mencari sesuatu di sini. Aduh, di mana buah berinya? Kamu nggak lihat? Di mana buah berinya? Di mana jalannya? Baiklah, Via! seseorang memanggilku. Sial, ngapain kita keluar dari jalan ya? Geolokasi nggak berfungsi pokoknya teman-teman. Apa? Hah? Ada apa? Via? Apa? Via? Seryoja, kamu sudah menemukan Subaru? Seryoja. Gak sesat ya? Baiklah, ayo kita cari dia. Tapi buat apa juga kita cari dia? Kita harus menemukan Subaru. Kita sudah menyeberang jalan. Lihat, aku nggak tahu kamu bisa lihat atau enggak, tapi sepertinya ada sesuatu yang berwarna biru di balik dedaunan itu. Pasti ada, lihat deh. Nah, itu dia, berantakan. Lihat. Itu dia. Yah, bukan. Itu bukan dia. Gila, itu Subaru. Sudah aku bilang, aku yang menemukannya. Iya, kamu hebat. Aku yang menemukannya. Aku mudah menemukan jalan. Hal seperti ini gampang bagiku. Pintu-pintunya terbuka. Apaan sih ini? Parah. Lihat saja dia. Kenapa juga kita memperbaikinya? Ini benar-benar menyakitkan. Sungguh menyakitkan. Lihat saja. Dia benar-benar hancur. Dia sudah habis. Ada apa, Serya? Sepertinya ada seseorang yang duduk di sana. Apa? Serius? Ada seseorang di dalam sana? Iya, benar. Ayo, kita hajar saja dia. Dia sudah mencuri mobil kita. Ayo. Hei. Apa? Ayo. Ayo. Ini apa? Astaga, apa ini? Ini apa, Via? Aku tidak tahu. Ini yang mencuri mobil kita. Dia yang mencuri mobil kita. Dengar? Waduh, semuanya kelihatan. Apa ini, ha? Hei, itu tidak sopan. Hei, kenapa kamu melakukan itu padanya? Wah, parah banget. Lihat deh, apa yang mereka lakukan sama mobil kita. Sial, dengar deh, aku beneran bakal mukul orang kalau kayak gini. Ini bener-bener parah banget. Apa dia yang nyolong mobil kita gitu? Atau gimana? Ini maksudnya apa sih? Nih, Seryoja, pegang dulu. Nih, Pegang dulu. Lihat, cantik sekali kan? apakah ini sudah pernah dipakai ya? Makanya aku minta kamu pegangin. Soalnya, dari suasana yang terasa di dalam mobil kita, kamu jelas bukan yang pertama sama si pengantin ini. Itu sudah pasti. Aku sudah paham kok. Ini tadi pernikahan ya? Mobil pengantin? Mereka pakai mobil kita sebagai mobil pengantin atau gimana? Kenapa kita nggak pergi? Soalnya bannya memang kempis. Ban-bannya sampai lepas dari pelek, lalu anginnya keluar. Orang-orang bego itu kayaknya nyetirnya ya gitu aja. Terus kayaknya mereka nggak bisa ngendalin mobilnya. Dan ya jadinya begini.
Bumpernya dilepas, entah buat apa. Aduh. Jadi, aku boleh ngelepasin pengantin wanitanya nggak sih? Kamu nggak suka sama dia? Bukan tunanganku. Nih, lihat aja. Ada becak-becak aneh. Udah, berhenti bahas makhluk itu. Ayo, aku taruh dia di sini. Kamu akan meninggalkannya di sini, di hutan. Istirahatlah. Kamu pasti lelah. Ini benar-benar gila. Lihatlah teman-teman. Dilihat dari jejak biomaterial dan sampel rambut, sekelompok gelandangan tua yang bau telah mengadakan pesta seks di dalam mobil. Gila. Mereka benar-benar bajingan. Makan di sini, minum apa saja yang ada. Dan semuanya langsung di dalam mobil. Kok bisa-bisanya seperti itu ya? Dengar, sepertinya mereka di sini sedang merayakan sesuatu. Lihat, mereka bahkan membuat api unggun di sini. Lihat. Sepertinya ini juga berasal dari api unggun itu. Tidak, benda ini jatuh dari pohon ke mobil. Ya, saya pikir mereka datang ke sini, lalu menyalakan api unggun, makan malam di sana, entah mungkin ada upacara pernikahan, malam pengantin pertama mereka, mobilnya ditinggalkan. Seryoga lagi ngomongin sesuatu di sana. Aneh banget. Ya ampun, kok bisa begitu sih? Hancur total semuanya. Mereka memang bodoh. Sepertinya mereka bahkan gak berniat mencurinya. Mereka cuma ambil dan benar-benar mau menghancurkannya. Oh ya, terima kasih untuk itu. Kalau kalian, para bodoh, yang melakukan ini sedang menonton, pertama-tama, tulis di kolom komentar. Kalau kalian melihat sesuatu atau tahu sesuatu, ayo kita cari bajingan-bajingan itu. Tapi setidaknya terima kasih untuk kuncinya. Sudah, lanjut saja. Jelas, udah pasti. Gak bisa di starter, gak mau nyala. Memangnya ada akinya setidaknya? Saya akan mengurus ini sekarang, Seryoza. Baiklah, saya akan lihat apa lagi yang ada di mobil kita. Atau mungkin apa yang tidak ada di sana. Ayo kita buka bagasinya. Saya ingat bagasi kita di sini cukup luas. Oh, ternyata masih ada sesuatu di sini. Sepertinya ini bir yang sudah dibuka tapi belum habis diminum. Mau? Aku? Tidak, Seryoza. Aku harus memperbaiki mobil. Aku juga mungkin tidak akan minum yang sudah dibuka. Kalau kita berhasil memperbaikinya, kamu yang nyetir kan ya? Ya, aku yang akan menyetir. Ayo, berangkat. Berangkat. Birnya enak, lumayan. Mungkin bir Jerman. Mereka tidak hanya punya bir. Ada laba-laba di sini. Ayo menangislah. Sepertinya ini bir Ceko. Ternyata bir Ceko, bukan bir Jerman. Saya sangat khawatir kenapa saya menyentuh tisu-tisu ini. Karena pengantin wanita yang kami temukan, ya, paham kan? Tidak, dengar. Di sini sebenarnya cukup nyaman. Menurutku, teman-teman di sini memang bersantai seperti ini. Oh, sial. Sio, aku harap mereka di sini nggak ngapa-ngapain sama pengantin wanita itu. Tapi ya sudahlah, apa peduliku? Aku juga masih pakai celana, kan? Benar. Klemnya cuma terlepas, sepertinya karena benturan. Lihat, penyok, brengsek, lihat, kena di sini, ke pembatas jalan. Sepertinya itu sebabnya bempernya copot. Ngomong-ngomong, AirPods-ku, iya, di mana AirPods-ku? Semoga mereka cuma mengotori saja, tapi tidak benar-benar merusaknya. Nah, ketemu. Oke, ada tanda-tanda kehidupan, itu sangat bagus. Mungkin semuanya akan jauh lebih mudah daripada yang saya kira pada awalnya. Jadi, bagaimana di sana? Hah? Oh, kamu sudah menemukan headphone-mu? Iya. Selamat. Gimana? Ada hasil? Enggak. Nggak ada apa-apa yang terjadi. Padahal listrik ada di mana-mana, oli ada, semuanya sepertinya normal. Pengapian juga ada. Cuma sepertinya gara-gara benturan, starternya rusak atau semacamnya. Starter, harus diperbaiki ya? Tentu saja, aku harus memperbaikinya. Serius, kenapa kamu bersikap seperti orang bodoh? Satu lagi habis. Tunggu sebentar. Harus diulangi. Apa? Ya, sudah jelas ya, Sergei. Apa yang kamu mengerti? Saya pikir, kenapa kamu bersikap aneh begitu? Sekarang semuanya sudah jelas buat saya. Baiklah. Pokoknya, kita harus memperbaikinya. Saya cuma mau bantu kamu sebisa saya. Kalau kamu mau membantu, coba bilang ke saya, di mana letak starter pada mesin boxer? Di situ, di suatu tempat. Di situ? Di suatu tempat di situ ya? Di sini, lihat. Dia seharusnya ada di sini, elemennya. Baik, serius ya, pergi dari sini. Pergi, ngobrol saja dengan orang lain, jangan ganggu aku. Pergi, ngobrol saja dengan orang lain. Dengan siapa di sini bisa ngobrol? Hutan. Kalau ngobrol, cuma sama kamu saja ya. Jadi, bagaimana malam pengantinmu? Kamu suka semuanya? Mau? Nih, ambil. Aku akan coba memperbaikinya dengan meraba. Gimana menurutmu lagunya ya? Menang nggak? Mau dansa? Di sana ada tempat keren. Kita pergi ya? Dengar, kayaknya sudah kepasang. Slavik, lihat. Begini caranya. Hop, hop. Baiklah, kamu pasti capek. Ayo, kita duduk. Kamu langsung rebahan. Pergi perbaiki mobilnya. Kenapa kamu cuma lihat-lihat? Mungkin saja aku sudah memperbaikinya. Sudah diperbaiki? Aku tidak tahu. Sekarang kita akan memeriksanya. Kalau tidak, sebenarnya tidak masalah. Kamu sudah memikirkan nama untuk tunanganmu? Dia belum memperkenalkan dirinya. Biarkan saja, namanya Subareta. Subareta? Subareta, karena kita menemukannya di sini. Subareta, jika kita tidak pergi sekarang, kita akan lanjut. Ayo, hop, mungkin busi basah.
Busi di mesin injeksi basah. Kamu tahu apa yang kamu bicarakan? Ya ampun, ini pasti pompa bensin. Atau kita lihat saja apa yang terjadi di sana. Apa yang teman-temanmu lakukan di sini? Apa yang kamu lakukan di sini? Kamu bisa kok, Serioza. Kamu kan sudah menemukan teman di sana. Apa kamu bosan? Iya, dia pendiam. Nih, buat kamu. Camilan. Buat dikunyah gitu. Biar mulutmu nggak bau minuman ceko itu. Nih kayaknya dia masukin tar ke punyaku. Pompa bensin di mana? Aku nggak bisa nemuin pompa bensinnya. Kamu nyarinya kurang teliti. Sepertinya itu ada di sana. Tapi nggak bisa dijangkau. Oh, itu di bawah ya? Oh, iya. Oke, aku paham. Itu di bawah. Ya, ini dia. Mereka mencabut balok, sialan, entah yang mana. Itu sudah yang keberapa, Seri? Jadi, yang keenam. Nah, sekarang ayo kita periksa. Wow. Nah, gitu dong. Nah, ini baru yang namanya kerja tim. Kerja tim ya. Kerja tim ya. Ayo, bisa jalan. Ya, aku ingat. Apa yang kamu ingat? Bahwa ban harus dipompa entah bagaimana. Ban, benar. Sebenarnya kita bisa ganti bannya. Ini ban cadangan kita. Serius ya, jangan bercanda terus. Kita kan parkir mobil cuma 200 meter dari sini. Benar. Pergi jalan-jalan, lalu kembali dengan kompresor, aku akan menunggumu di sini. Tapi jangan sampai tersesat. Iya. Lewat jalan, paham kan? Jadi, setelah kita berpisah, ambil jalan ke kanan. Iya. Sudah, langsung ke sana. Ya, memang, prospeknya agak tidak pasti. Mungkin seharusnya aku ikut dengannya. Tapi di sisi lain, aku tidak mau meninggalkan mobil lagi. Nanti teman-teman Subaru Leta datang dan semuanya jadi berantakan lagi. Tapi ya sudahlah, sekarang masalahnya memang lain sebenarnya. Kesini tidak bisa dilewati begitu saja. Jadi kita harus mencari rute alternatif. Benar, Subaru Leta? Aku tidak tahu apa artinya itu. Apa yang sudah kamu lakukan? Subaru Leta, apa yang sudah kamu lakukan padanya? Aku sudah menunggumu. Itu kompresornya. Pergi dan pompa saja. Lalu kamu, apa kamu akan membawanya bersamamu? Kita akan pompa sedikit, bannya agak kempes. Tapi tentu saja, kita akan membawanya. Aku sudah janji mau tunjukkan hanggar padanya. Kamu akan naik di bagasi. Sekarang tinggal sedikit lagi. Generatornya sudah menyala, semuanya berfungsi. Yang terpenting, semoga bensinnya cukup. Prosesnya sepertinya berjalan. Agak lambat, tapi tetap berjalan. Nah, sekarang kita bisa berangkat. Siap! Ayo, berangkat. Kalau aku jadi kamu, aku akan menekan sabuk pengaman. Dan Subaru LED juga sebaiknya dipasangi sabuk pengaman. Tapi dia sudah terikat dengan bumper. Ayo, jalan! Ya! Tunggu, berhenti. Kita tetap harus memakai sabuk pengaman. Harus pakai sabuk pengaman. Aku lupa bagaimana caranya. Terlalu percaya diri, intinya begitu ya. Terlalu ya. Apalagi di sini bersamaku. Begitu. Ayo, kita berangkat. Wow. Suara apa itu? Saya tidak tahu. Tenang. Ini semua baik-baik saja. Tenang. Gila! Kita ngebut banget. Wow! Oh, lihat menarik banget cara terbangnya. Itu tadi, bahaya. Menurutku, orang-orang yang nyolong mobil kita itu, mereka juga coba ngelakuin hal kayak gini, tapi gagal. Tapi aku pilot profesional, aku berhasil. Nih, lihat aja. Di sini masih ada setengah meter lagi, hampir. Aku sama sekali nggak takut. Beneran, sama sekali. Kok kamu bisa buang temen cewekmu gitu? Tolong! Tolong! Ya sudah, baiklah, Lia yang baik. Wah, dia mukul banget, oke. Ini bagus banget, ini bener-bener keren. Aku suka banget yang kayak gini. Aku belum pernah ngerasain yang kayak gini sebelumnya. Iya, harusnya tadi dicoba di sini, kayak yang lain. Ngomong-ngomong, aku juga nggak pernah yakin kalau kita bergerak ke arah yang benar, kalau kamu mau tahu. Iya, nggak apa-apa, ayo jalan. Aduh, tunggu bentar. Oke, ayo jalan. Aduh. Semua bir tumpah gara-gara kamu. Halanggan. Tapi aku nggak... Penggerak 4 roda memang hebat dan menyelesaikan masalah. Ayo. Wah, luar biasa. Ini keren banget. Gimana, oke? Oke. Oke. Pohon, apa itu? Apa itu? Seperti jalur Dyatlov. Coba, kalau ke sini. Ini kan Subaru, SUV penggerak 4 roda kan?
Iya. Kita lewat sini, begini saja. Baik, kita singkirkan pohonnya. Yang ini maksudnya berat. Ayo kita coba. Ini untuk Anda. Terima kasih. Wow, milimeteran. Nah, gini dong. Aku emang keren. Kamu juga jadi pengen ikut safari bareng aku? Tentu saja. Iya, memang itu maksudnya. Tapi aku kasih tahu kamu, rute kita sebenarnya bukan seperti itu. Kita benar-benar tersesat. Oke, kita sudah melewati jalan yang tidak rata. Sekarang kita bisa ngebut. Sini, ada sesuatu di sana. Dengar, buat apa aku peduli sama hal-hal kayak gitu? Aku kan pakai Subaru Outback penggerak 4 roda. Aku benar-benar nggak peduli. Ada jalan atau enggak, sama saja buatku. Aku benar-benar nggak peduli sama sekali. Sial, itu ranting ya. Aku rasa nggak bakal ngapa-ngapain ke mobil kita. Oke, coba cek dulu. Soalnya kalau enggak, kita bisa-bisa kehilangan radiator. Jadi, di sini ada pohon tumbang. Apa aku bisa lewat di atasnya? 2 kali kamu tidak berhasil melakukannya. Aduh, tapi tidak apa-apa. Itu wajar. Akan berlalu. Apa? Ada apa ini kameramen? Kok bisa begini ya? Sial. Ayo, kita bersihkan. Menurutku, seorang assassin pasti harus melakukan lompatan iman pertamanya suatu saat nanti. Aduh, sakit. Kamu yakin? Begini caranya. Ya, di sini lewat ranting-ranting. Lewat Ya, ranting-ranting bisa saja, dilewati. ayo. Kamu sadar nggak sih? Kita sama sekali belum pernah lewat sini. Kita benar-benar tersesat parah. Belok, belok. Mau kemana kamu? Mundur, mundur. Di sini lebih baik. Aduh, semak-semak. Jadi kita lanjut lagi ya. Kalau begitu, saya usul. Kita kembali ke mode rally kita. Bagaimanapun juga, kita naik Subaru. Ayo jalan, ayo jalan. Nih, lihat. Jalannya bagus banget. Iya. Serius, kali ini kita benar-benar mencoba. Ini adalah mode rally. Inilah yang saya suka dari Subaru. Itulah mengapa banyak penggemar Subaru bangga menyebut diri mereka Subaris. Nah, Ini dia. super. Semuanya super. Aduh, kayu gelondongan lagi. Aku Groot. Sepertinya iya. Sepertinya sudah lewat. Wah. Oke, kurang lebih beres. Sebenarnya ada beberapa suara yang semakin lama semakin terdengar dari belakang sana. Sepertinya suara-suara setan. Kenapa kalian memuji iblis? Menurutku cuma ada yang berderit. Oke, kita hindari gundukan ini. Oh, Rafa. Oh. Harus ditutup ya. Sekarang akan ditutup. Sejujurnya, saya pikir Subaru bisa jalan di mana saja. Tapi ternyata mobil itu tidak bisa melewati sungai. Kenapa kamu matikan mesinnya? Lalu, apa yang bisa saya lakukan? Kenapa kita tidak menyalakannya saja? Ya, situasinya memang buntu sebenarnya. Semuanya akan baik-baik saja. Beri saya beberapa menit, dan saya akan memikirkan apa yang harus kita lakukan. Saya juga punya rencana. Kita tinggalkan saja di sini. Besok kita kembali lagi. Besok kita datang dan ambil mobilnya, kan? Ya. Besok pagi-pagi sekali kita ke sini dan kita keluarkan mobilnya. Sepatu bot, sepatu karet juga bawa. Setuju. Baiklah teman-teman, terima kasih semuanya. Terima kasih sudah menonton. Pokoknya teman-teman, kalau kalian ingin melihat kelanjutan dengan Subaru ini, jangan lupa kasih like di video ini. Dan kalau kita dapat 20.000 like di video ini, kalian akan tahu apakah kita bisa menyelamatkan Subaru ini atau tidak. Bagaimana nasibnya nanti pokoknya. Tapi hari ini, kami sudah berusaha melakukan semua yang kami bisa. Setidaknya, kami sudah menemukannya. Sekarang, hanya kami yang tahu di mana dia berada. Headphone-nya mau kita tinggalin? Ayo, kita tinggalkan saja untuk berjaga-jaga. Aku juga berpikir begitu. Tinggalkan saja headphone-nya, siapa tahu nanti butuh. Pokoknya teman-teman, terima kasih sudah menonton. Jangan lupa subscribe ke channel Zisvia. Kami menghadirkan buat kalian video-video yang paling lucu, paling menarik, dan luar biasa. Kita akan segera bertemu lagi. Tulis komentar kalian, beri like, dan sampai jumpa. Sampai jumpa.